option, value-nya misalnya L untuk laki-laki, saya copy saja so cepat, dan dan W untuk wanita. Pilih gender Anda. Saya refresh nah contohnya pilih gender laki-laki atau wanita. Nah, jadi nanti jadinya apabila saya menampilkan milih laki-laki, jadi akan muncul string kamu laki-laki. Kalau misalnya di komputer tersebut saya pilih wanita, akan muncul string kamu wanita. Saya buat tombol submitnya dulu, button type submit, button kirim data. Saya akan membuat sebuah file lagi, proses if misalnya. Nah, di sini berarti proses if.php. Saya simpan. Saya akan membuat variabel dulu ya. Variabel gender sama dengan expose gender. Saya cek dulu. Select name gender, oke, gender. Nah, sekarang saya refresh, sudah ada buttonnya kirim data. Nah, proses if saya akan ngecek dulu datanya masuk nggak. Echo gender. Jadi saya cek dulu datanya masuk nggak. Lanjut. Nah, L ini ya, konsep L apa satu ini. L. Nah, L ya. Kalau misalnya saya pilih wanita, W. Nah, sekarang tugas kita adalah memproses string ini W dengan L tadi. If saya beri komentar dulu. If s gender sama dengan P L, maka echo kamu laki-laki. Else echo kamu perempuan. Nah, kita coba refresh. Laki-laki, kamu laki-laki, wanita, kamu perempuan. Nah, seperti itu. Setelah kita tambahkan lagi laki-laki, wanita, B. Kamu bukan laki-laki dan bukan wanita. Nah, sekarang berarti kita tambahkan else if di sini ya. Else if berarti kalau misalnya gendernya itu sama dengan P, kamu perempuan, kamu bukan laki-laki dan perempuan. Oke. Nah, sekarang kita akan kirimkan. Saya pilih laki-laki, kemudian laki, wanita. Wah, ada yang salah sepertinya. Value W, bukan P tapi W. Wanita, kamu perempuan. Kamu bukan laki-laki dan perempuan, kamu bukan laki-laki dan perempuan. Nah, seperti ini untuk penggunaan if. Sekarang kita akan membuat satu form lagi. Kita beri nama form 2 ya. Form 2. Form 2.php saya copy saja cepat.
pilih hobi Anda, misalnya seperti itu. Pilih hobi Anda, proses case. Jadi hobinya itu kita beri 3 jenis macam hobi: membaca, menulis, option yang ketiga itu mendengarkan musik. Case pertama ialah membaca, yang kedua menulis, yang ketiga mendengarkan. Proses case, saya buat dulu filenya. Proses case.php. Nah, saya buat dulu variabelnya. Variabel namanya hobi sama dengan expose hobi. Hobi pakai i ya. Hobi bahasa Indonesia. Select name dari gender tadi kita ubah jadi hobi. Saya refresh browser saya. Kita ganti dengan form 2. Form 2. Nah, ini dia. Nah, dipilih hobi Anda, membaca, menulis, mendengarkan musik, kirim data. Saya pastikan data tersebut terkirim dulu. Echo as hobi. Ini untuk memastikan bahwa datanya masuk. Saya membaca, kirim data, membaca. Berarti datanya sudah masuk ke variabel ya. Sekarang kita menggunakan case. Nah, kita menggunakan case. Kita tambahkan switch. Nah, switch tjh. Nama variabelnya hobi. Maka case. Misalnya case membaca. Maka echo hobi Anda adalah membaca. Break. Oke. Case yang kedua ialah menulis. Maka echo hobi Anda adalah menulis. Yang ketiga, mendengarkan. Break. Case mendengarkan. Echo hobi Anda mendengarkan. Break. Seperti ini. Oke, sekarang kita coba. Pilih hobi Anda, membaca, data. Hobi Anda adalah membaca. Menulis. Data, hobi Anda adalah menulis. Mendengarkan musik. Hobi Anda adalah mendengarkan musik. Misalnya kita tambahkan satu variabel lagi. Option value kosong. Selain yang lain sebenarnya. Yang lain. Hobi saya. Yang lain. Nah, misalnya default. Hobi saya selain yang di atas. Nah, jadi ketika saya memilih hobi saya yang lain, hobi saya selain di atas. Nah, seperti ini. Sangat simpel kan penggunaan if dan case. Jadi intinya kalau menggunakan if, apabila kondisi benar maka apa? Selain itu, apabila masih ada kondisi, else if kondisinya apa?
kondisinya apa, maka menampilkan apa. Kalau misalnya pengecekan kondisinya sudah selesai, maka menggunakan else. Dan untuk menggunakan case, kita buat variabelnya dulu untuk menampung nilainya, switch nama variabel tersebut. Apabila variabel tersebut berisikan string atau kondisi X misalnya, maka akan menampilkan string atau melakukan fungsi apa, break. Ini untuk memberhentikan. Jadi untuk memotong jadi itu. Break itu untuk memotong. Dia stop proses selanjutnya. Nah, seperti ini. Oke. Saya rasa sudah dulu untuk penggunaan if dalam ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di episode pemrograman web selanjutnya bersama saya Nur Sakbar.